mamanya minta gue buat ngirimin uang 15 juta untuk uang bulanan. Akhirnya gue berusaha menengahi. Pahitnya hidup aja gue terabas, apalagi cuma dia doang. Emang setakut itu ya, gak punya rumah dan gak punya tabungan? Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Tebak-tebakan dulu dong sebelum kenalan. Nih, rumah apa yang paling bikin bahagia buat aku? Rumah tangga kita. Sedep bener. Rumah tangga banget gak tuh? Kenalin nih, nama gue Reni. Hari ini gue mau ceritain tentang perkara rumah tangga gue dan suami, Reno, yang baru nikah kemarin di November 2024. Jadi ceritanya gue dan suami gue memutuskan buat nikah setelah pacaran 3 tahun. Dan karena biaya nikah kita juga udah cukup nih buat adain party yang ada DJ Khalidnya. Anjay, jedak-jeduk tuh ntar kita. FYI, suami gue ini orang pelayaran yang jarang pulang. Jadi kayak Sasuke Toyib lah dia. Sementara gue juga masih kerja kantoran. Dan alhamdulillahnya gue punya gaji 2 digit di umur 22 tahun. Waktu nikah gue seneng banget karena dapet suami yang matcha latte parah alias green flag. Karena dia gak ngerokok, family man, dan yang paling penting dia gak pelit dan gak patriarki. Tapi di balik itu semua ada mama mertua dan adik ipar yang kelakuannya astagfirullah, Allahu Akbar, bikin ngelus dada dan memancing emosi gue. Menyala bangku. Pernikahan gue sama Reno baru jalan sekitar 4 atau 5 bulan lah ya. Tapi udah ada aja nih keributan-keributan yang muncul dan dipicu dari kubu mama mertua dan adik ipar gue. Oke, jadi ceritanya gini. Selama 5 bulan setelah nikah, suami gue tuh belum kerja karena belum dapat kapal dan sistem kerja di kapal tuh kontrak. Jadi setelah nikah, semua kebutuhan di rumah tuh gue yang cover dulu. Kadang juga bantu-bantu sedikit buat kasih adeknya yang masih kuliah karena dia sandwich generation. Coba kalian bayangin, kurang baik apa gue ini sebagai manusia? Namanya kalau udah cinta ya kan? Terus juga, lebaran kemarin nih, tanggal 29 Maret 2025, gue kirimin hampers buat neneknya 2, sama mamanya 1. Jadi 3 hampers deh tuh. Abis lah gue sampai 2,3 jutaan. Belum lagi, gue harus beliin kakak-kakaknya baju lebaran brand Polo Indonesia. Terus bapaknya, adanya juga kan pasti harus gue beliin ya. Semua pakai duit gue. Abis lah tuh, ada kali sekitar 2 jutaan. Belum lagi buat THR sepupu, bocil-bocil, dan yang lainnya. Ya coba dipikir aja deh tuh, gue habis berapa buat lebaran doang. Karena gue mau bersikap adil, soalnya gue kasih keluarga gue juga sama kayak ke mereka. Dengan semua pengeluaran yang masih pakai uang gue itu, karena laki gue masih nganggur, tiba-tiba aja gue dilabrak sama adik ipar gue dong. FYI, adik ipar gue ini umurnya 3 tahun di atas gue. Dan dia udah nikah, terus punya anak juga. Dia ngelabrak karena mamanya minta gue buat ngirimin uang 15 juta untuk uang bulanan plus biayain adeknya yang masih sekolah dan kuliah 2 biji. Kayak abang lu aja masih nganggur cuy. Sebelum lebaran, dia udah bilang sama suami gue soal ini. Dan suami gue keberatan karena gajinya gak segede itu. Akhirnya gue berusaha menengahi karena perdebatannya udah gak sehat. Suami gue aja sampai blok dia karena Reno sampai dimaki-maki. Dan akhirnya dia serang gue lah nih setelah lebaran. Ya kali gue digituin diem aja. Belum tahu aja dia kalau gue marah itu Gunung Fuji bisa jadi taplak meja. Dikira gue takut apa? Pahitnya hidup aja gue terabas, apalagi cuma dia doang. Oke, tenang. Sabar. Dia ceritanya chat gue nih, bilang kalau suami gue gak pernah ngasih duit ke orang tuanya. Padahal dia anak pertama dan harapan keluarga. Nih keluarga-keluarga yang menerapkan anak pertama sebagai investasi dan semua dibebankan ke mereka. Mending musnah aja dah. Astagfirullah, capek banget gue. Padahal nih ya, asal kalian tahu aja,
kenapa suami gue gak pernah ngasih uang gede ke ortunya? Ya karena ngebiayain adiknya cuy. Abis 100 juta kurang lebih buat ngejar paket C lah, bisnis bebek yang gagal lah, ketipu lah, masih banyak deh. Itu aja baru 1 adiknya, belum lagi adiknya dia yang lain. Akhirnya gue debat lah sama adik ipar gue ini buat ngebela suami gue. Terus dengan pedenya dia bilang gini ke gue, emang setakut itu ya gak punya rumah dan gak punya tabungan? Cuman karena ngasih ke ortu 15 juta per bulan. Padahal dulu sekolah Reno habis 100 jutaan. Anjir, itu kan emang kewajiban orang tua ke anak. Ibu bapak gue juga sama kali. Malah lebih mahal sekolah gue kayaknya. Lagian siapa sih di dunia ini yang gak takut kalau gak punya rumah dan tabungan? Kesel banget gue. Terus akhirnya gue jawab aja, iyalah takut kalau gak punya rumah sama tabungan. Dia kan belum kerja. Kita mau makan apa? Kamu mau ngasih kita makan? Kamu rumah gak bayar kan? Karena dapat rumah dinas. Beda sama kita. BTW suaminya si adik ipar ini TNI. Dan gue gak ngerti kenapa suaminya ngebiarin istrinya ngurusin hidup orang. Yang paling sakitnya itu adalah dia ngelabrak gue dengan maki-makiannya itu loh. Tiba-tiba bawa keluarga gue yang padahal gak tahu apa-apa. Apalagi posisinya gue baru abis keguguran seminggu lalu. Dan bapak gue lagi sakit keras yang udah cuman bisa berbaring doang di kasur. Ya coba bayangin aja nih ya, gue masih sedih abis keguguran anak pertama gue di usia kehamilan 3 bulan. Dan 2 hari setelah keguguran, gue langsung balik kerja. Gue mengabaikan rasa sakit dan lemes di badan gue biar gue bisa ngidupin keluarga kecil gue. Terus adik ipar dan mama mertua gue dengan gak ada rasa empatinya malah nyerang gue. Kayak alah, gue kamehameha nih. Terus si adik ipar ini juga ungkit-ungkit soal uang panai 100 juta. FYI, uang panai ini adat Makassar semacam kayak simbol penghargaan kepada calon istri yang dikasih dari laki-laki yang mau meminang perempuan itu. Nah, dalam kasus gue, suami gue ini ngasih 100 juta dulu. Terus adik ipar gue bilang kalau keluarga gue kan udah dapat uang gede dari nikahan kemarin. Dari sini gue udah marah banget. Kayak ngapain diungkit-ungkit? Lagian itu uang suami gue yang dicari sendiri tanpa ada sponsor dari orang tua. Di sini gue jelasin kalau uang panai itu dipinjemin lagi sama suami gue karena keluarga dari suami gue ini pengen ada acara di Makassar dan dia udah gak ada duit. FYI lagi nih guys, gue ini orang Sunda, jadi kita resepsi dan akad di Jawa Barat. Terus resepsi lagi di Makassar atas permintaan keluarga suami gue. Terus abis gue jelasin gitu, adik gue bilang gini, harusnya gak usah koar-koar dong. Kayak gitu doang, nanti juga gajinya gede. Alamak cur, bajigur satu ini gak ada pikiran kah? Harusnya mereka malu gak sih? Masa duit yang udah dikasih dipinjem lagi? Ini aja gue udah berbaik hati ya, nutupin hal ini dari keluarga gue. Biar hubungan baik antara dua keluarga tetap terjaga. Duh, pokoknya gue capek banget deh ngadepin drama-drama kayak gini. Singkat cerita, karena gue udah ngerasa hubungan ini semakin toksik, gue blok aja deh adik ipar gue ini. Karena gue capek ngejelasin segala macemnya sama manusia otak udang. Gak bakal nyampe juga soalnya. Gue juga aduin lah tuh adik ipar gue ini ke suami gue, tanpa ada yang ditutup-tutupin dari chat gue sama adik ipar gue itu. Dan suami gue marah besar sama keluarganya. Akhirnya dia kirimin chat gue sama adik ipar gue ke grup sebagai bukti perilaku yang gak pantas. Abis itu Reno keluar dari grup keluarga. Beberapa hari kemudian, mamanya masuk rumah sakit karena asam urat. Dan tahu siapa yang pertama dihubungin? Yap, gue dan suami gue. Bukan adik ipar otak udang itu. Mama mertua gue minta beliin ini itu. Pakai uang siapa coba? Ya gue lah. Ya gue beliin. Meskipun gue masih sakit hati karena perlakuannya ke gue, padahal gue selama ini udah berusaha jadi menantu yang baik. Gue tetap menjaga hubungan gue sama mama mertua gue sebisa mungkin dengan baik. Kita selalu tanya kabar, atau bahkan call mama Reno. Sekesal apapun kita sama mama Reno, mau gimana pun itu masih mamanya. Gue sekarang mulai sedikit jaga jarak sama keluarga suami gue. Karena gue juga manusia, bisa sakit hati cuy. Gue bilang sama suami gue, kalau gue gak bakal maafin adiknya kalau dia gak minta maaf secara langsung di depan muka gue. Karena ini udah keterlaluan banget. Dan kali ini gue bener-bener marah. Ini juga bukan kali pertama dia nyerang gue.
Tapi udah 3 kali gue diginiin. Kurang sabar apa gue coba? Untung suami gue selalu support dan protect gue dari keluarganya. Di perjalanan cerita ini, gak ada sama sekali niat gue buat ngerendahin suami gue karena belum kerja. Tapi inti dari cerita ini, gue mau share soal perlakuan keluarga suami gue ke anaknya sendiri yang jadiin dia investasi utama. Dan seolah harus ngembaliin apa yang orang tua kasih sebagai kewajiban. Dari kisah ini, gue berharap gak ada orang tua yang jadiin anak pertama sebagai pabrik uang yang kerjanya harus mengcover semua kebutuhan, bahkan di luar kebutuhan rumah. Memang itu kewajiban, apalagi ketika anak pertamanya itu adalah laki-laki. Tapi tolong sewajarnya aja lah, jangan tiba-tiba minta dibeliin gunung. Yah, semoga keluarga yang gue bangun saat ini dengan Reno gak kayak gitu ya. Amin. Segitu dulu cerita dari gue, semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Sampai ketemu di cerita berikutnya ya. See you!